yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji kembali tentang wakaf, karena memang persoalan wakaf ini masih jarang yang membahas, terutama kalau kita mendengar khutbah Jumat kan jarang yang bicara wakaf misalnya, ya. Lebih banyak mungkin iman dan takwa dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu mendalami persoalan ini, karena wakaf ini termasuk aset umat yang luar biasa besarnya dan kemanfaatannya sangat kita rasakan. Saya mohon maaf agak terlambat karena harus muter. Tadi sudah kesini saya lihat palangnya masih tertutup, jadi sholat di ada waktu. Kemudian muter di Muajiri. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita akan bicara tentang fikih wakaf. Ini pengertian wakaf menurut bahasa, ya, artinya menahan. Jadi menurut bahasa itu menahan, atau bisa juga berhenti, ya, waqafa yaqifu, ya. Kemudian menurut istilah menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Karena istilah ini muncul dari salah satu hadis yang ketika Umar menghadap Rasulullah, kemudian Umar ingin mewakafkan punya harta, yaitu berupa kebun kurma, kemudian tanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, ihbis aslah, tahan pokoknya, wa tasaddaq samrata, dan sedekahkan hasilnya. Makanya kemudian muncul istilah menahan, ya, harta milik pribadi. Jadi ditahan bukan untuk tidak diapa-apakan, tapi justru untuk dimanfaatkan hasilnya. Nah, menahan di sini supaya tidak dijual dan sebagainya. Kemudian pengertian wakaf menurut Undang-Undang 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Ini menurut Undang-Undang 41 tahun 2004. Tapi kalau menurut regulasi sebelumnya, PP nomor berapa itu, 73 kalau tidak salah, tahun 77, dan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 78 kalau itu yang namanya wakaf itu selama-lamanya. Tapi kemudian setelah dicermati di masyarakat itu ternyata tidak semua benda itu bisa selama-lamanya. Ada yang berjangka. Akhirnya muncullah pengertian baru, yaitu tidak semua wakaf itu kemudian selama-lamanya. Ada yang dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kalau dengan mewakafkan mobil selama 5 tahun, mobil ini saya wakafkan, itu bisa. Hanya selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kembali lagi pada wakifnya atau pemilik asalnya. Atau wakaf uang juga begitu. Saya mewakafkan uang saya sebesar 1 miliar selama 5 tahun, maka selama 5 tahun kemanfaatan dari uang 1 M itu, misalnya di deposito atau apa dan sebagainya, itu diwakafkan, kemudian setelah 5 tahun yang kembali lagi kepada pemilik. Jadi bisa berjangka. Nah, ini sayangnya agak kecil. Ya. Wakaf berdasarkan batasan waktunya. Ini yang tadi sesuai definisi tadi, ya. Ada yang mu'abbad, ya, atau dari kata abadan kalau ini jadi abadan, ya.
khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mu'abbad ini selamanya. Kemudian mu'aqqad, nah yang sementara yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi yang mu'aqqad dan mu'abbad itu bedanya di sini. Yang mu'abbad yang bisa dipakai selamanya, tanah misalnya diwakafkan selamanya. Kemudian banyak hal ya yang bisa selamanya, yang terutama benda-benda yang tidak bergerak. Kemudian yang mu'aqqad yang terbatas waktunya, bisa apa saja ya, terutama benda-benda yang bisa rusak. Mobil bisa rusak, apalagi yang bisa rusak itu biasanya mu'aqqad. Kalau mobil selamanya ya rusak ya sudah rusak, mungkin 10 tahun sudah rusak, kecuali di Indonesia ya, biarpun puluhan tahun juga masih terawat mobilnya, malah semakin kuno semakin mahal. Saya tidak tahu kalau mobil kuno gitu yang diwakafkan apanya. Mungkin kalau diwakafkan kemudian ditaruh di museum angkot, menghasilkan hasilnya bisa dimanfaatkan. Kemudian wakaf berdasarkan penggunaannya. Jadi ada mubasyir, ada kemudian istithmar. Istithmari ini produktif. Kalau mubasyir langsung. Jadi ada yang langsung, ada yang produktif. Ya, kalau langsung itu misalnya kayak tanah itu ya, seperti kalau tanah kemudian ada masjidnya seperti ini kan bisa langsung dimanfaatkan. Tapi kalau produktif tidak bisa langsung dimanfaatkan. Mungkin misalnya sawah, ya. Sawah harus digarap dulu, hasilnya baru diberikan kepada mauquf alaih. Mauquf alaih itu yang menerima manfaat. Jadi penerima manfaat dari wakaf itu namanya mauquf alaih. Jadi harus dikerjakan dulu, digarap dulu. Misalnya lagi wakaf apa? Wakaf uang. Wakaf uang tidak boleh uangnya dipakai. Misalnya seperti tadi saya bilang, saya mewakafkan 1 miliar. Uang 1 miliarnya tidak boleh dipakai, tapi harus diputar dulu. Nah, itu masuk kategori istismari, produktif. Uangnya diputar dulu, hasilnya baru dipakai. Karena pada prinsipnya sebagai hadis Nabi tadi, ihbis aslah, tahan pokoknya. 1 miliarnya tidak boleh berkurang. Wakaf tanah 1000 meter, 1000 meter tidak boleh berkurang. Bahkan ketika kena jalan tol, dalam banyak kasus saya sering menangani tanah wakaf yang kena jalan tol, baik sudah ada bangunan masjidnya atau belum, itu ketika ditukar ganti, ditukar guling atau dimutasi, maka kalau luasnya 1000 ya harus balik 1000, tidak boleh kurang. Kalau di atasnya ada bangunan ya harus balik bangunan. Misalnya masjid kena tol, ya harus dibangunkan masjid di tempat lain dengan luas tanah yang sama, dengan bangunan yang sama. Dalam banyak kasus kalau kena tol biasanya lebih bagus karena dibangun oleh pemerintah ya. Jadi tanahnya kadang-kadang juga lebih luas, bangunannya juga menjadi lebih bagus. Kemudian wakaf berdasarkan penggunaannya. Ini yang tadi itu ya langsung dan produktif, terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian. Kalau wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contoh ini masjid. Ketika ada seseorang mewakafkan masjid, nah untuk operasionalnya gimana? Nah, diambilkan dari luar, dari infak masjid dan sebagainya. Meskipun kalau kita ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi kita tidak temukan kotak amal ya. Karena di sana sudah luar biasa ya. Tapi kalau di kita masih ada kotak amal untuk perawatan masjid dan sebagainya. Kenapa? Karena wakaf yang langsung seperti ini memang tidak menghasilkan. Jadi karena bukan produktif, jadi tidak menghasilkan. Beda dengan wakaf produktif,
hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf itu sendiri, dan selebihnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu mauquf alaih dengan tujuan wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, apa yang dimaksud dengan melestarikan benda wakaf itu sendiri? Jadi misalnya wakaf produktif tadi, misalnya uang 1 miliar, uang 1 miliar itu kan tidak boleh berkurang. Tetapi dalam perjalanan waktu, misalnya 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan, nilainya kan bisa berkurang ya, kursnya bisa berkurang ya. Kita mengalami apa itu? Devaluasi ya, dalam istilah devaluasi mata uang. Jadi misalnya kalau uang 1 miliar itu setara dengan sekian dolar sekarang, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kurang dari itu. Paling enak sebenarnya dikuruskan dengan emas. 1 miliar kira-kira kalau diberikan emas dapat berapa sekarang? Sekarang 1 gram sekitar 1 juta ya, kalau tidak salah, sekitar 1 jutaan. Jadi kalau 1 M dapat 1 kilo, ya betul ya. 1 kilo emas ya, 1000 kilo kan berarti ya, 1000 juta ya, berarti 1000 gram ya, berarti 1 kilo emas. 1 M sekarang setara dan 1 kilo emas. Mungkin 10 tahun lagi 1 M diberikan emas tidak cukup jadi 1 kilo, karena mungkin emas harganya naik jadi 1,5 juta mungkin 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Nah, maka oleh Nadir yang mengelola wakaf, ketika duit 1 miliar itu diputer, hasilnya sebagian dipakai untuk mempertahankan nilainya. Misalnya tahun depan 1 miliar ini kalau dikuruskan dengan emas, karena emas naik jadi 1.100.000 per gramnya, ya maka 1 M ini harus juga dikuruskan dengan emas 1 kilo tadi. Berarti ketemunya berapa? 1 M 1,1 M ya, 1 miliar 100 juta gitu ya, supaya kurusnya ketemu dengan nilai per gramnya. Tadi misalnya 1.100.000, maka uang yang diproduktifkan tadi, uang wakaf uangnya tadi itu juga harus dari penolaknya diambilkan. Misalnya dari 1 miliar itu, kalau tidak salah saya pernah tanya ke salah satu bank syariah, 1 miliar itu kalau dideposito kira-kira per bulan dapat 5 juta, misalnya gitu. Jadi dalam sekian tahun, ketika kursnya emas ini naik jadi 1.100.000, ya ambilkan 100 juta dari pengelolaan tadi, sisanya baru dibagikan kepada mauquf alaih, kepada penerima manfaat, supaya nilai wakaf ini tidak berkurang. Itu repotnya kalau wakaf uang, karena nilainya jadi turun ya, mengalami devaluasi. Sedangkan kalau tanah kan beda ya. Kalau kita wakaf tanah, ya saya pernah beli tanah itu seluas 631 meter. Waktu itu saya cuma beli 2.750.000 tahun sekitar tahun 2000 atau 2001 ya. Jadi 2.750.000 dapat 631 meter tahun 2001. Sekarang nilainya per meter sudah sekitar 3 juta. Berarti terjadi kenaikan yang luar biasa dalam kurun waktu sekitar hampir 20 tahun. Nah, beda dengan uang ini ya, mengalami devaluasi. Oleh karena itu, disinilah Nadir ini dituntut, atau yang mengelola wakaf dituntut untuk betul-betul cermat dalam mengelola wakaf, terutama wakaf produktif. Nah, ini contoh wakaf mubasyir ya, yang langsung dalam bentuk masjid, musola, apalagi panti asuhan ya, bangunan-bangunan begitu ya, yang langsung bisa dimanfaatkan. Nah, sedangkan yang istismari, nah seperti ini yang saya ceritakan tadi, kebun kurmanya Umar bin Khattab itu. Bahkan dalam riwayat dinyatakan para ulama sepakat bahwa Umar bin Khattab ini orang yang pertama kali mewakafkan tanah kepada umat ya.
Jadi beliau menghadap Rasulullah, kemudian Rasul mengajarkan untuk ditahan pokoknya dan disedekahkan hasilnya. Kebun kurma. Kemudian ini wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, bisa jadi ini yang dulu kemarin pernah saya putarkan videonya itu ya, dari hasil sumur ya, atau bi'rurum ya, sumur rum itu yang dibeli dari seorang Yahudi. Nah, kemudian hasilnya dikembangkan terus, kemudian dibuatkan rekening atas nama beliau, dan kemudian sekarang dikembangkan jadi perumahan ya di Makkah Al-Mukarramah. Ini juga dalam bentuk wakaf produktif. Sekarang wakaf berdasarkan cakupannya. Ada wakaf dzurri, ada wakaf khairi, ada wakaf mushtarak. Dzurri ini diperuntukkan untuk kepentingan keluarga. Ya, jadi hanya untuk lingkungan keluarga sendiri. Jenengan boleh mewakafkan, tapi dikhususkan untuk keluarga jenengan sendiri, boleh. Otomatis karena itu diwakafkan tidak bisa diwarisi. Misalnya si bapak ini berpikir, atau misalnya jenengan berpikir bahwa anak-anak saya ini nanti kalau ini jadi warisan, mungkin royokan warisan dan iso tukaran malah jadi perpecahan di antar keluarga. Maka jenengan berpikir, saya wakafkan tapi untuk mereka juga. Jadi misalnya ada apa ya, mungkin jenengan punya semacam minimarket atau apa gitu ya yang menghasilkan. Kalau itu diwakafkan, nanti khawatir pengelolaannya tidak bagus, malah tutup, malah tidak menghasilkan apa-apa. Kalau diwakafkan kemudian oleh nadir dikelola dengan baik, dengan tunjuk orang yang sangat dipercaya untuk mengelola, hasilnya tapi tetap kembali kepada ahli waris. Nah, itu namanya wakaf dzurri. Nah, jadi boleh diwakafkan khusus untuk keluarganya sendiri. Tapi otomatis tidak jadi warisan. Jadi tidak dibagi waris kalau itu ya. Keluarga tidak boleh buka, warisan saya harus dibagi sekian-sekian dan sebagainya. Kemudian wakaf khair ya, untuk kepentingan umum ya, sebagaimana masjid dan sebagainya, yang sebagaimana kita kenal selama ini. Nah, yang ketiga mushtarak, ini gabungan. Jadi misalnya hasil dari pengelolaan minimarket ini separuh untuk ahli waris, separuh untuk masyarakat, boleh. Gabungan dari itu juga boleh. Jadi di Al-Quran kan juga ada ayat ya, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Misalnya lemah bisa jadi tidak hanya lemah secara ilmu, tapi juga lemah secara ekonomi. Nah, karena si wakif ini sadar bahwa ahli warisnya ini mungkin nanti dikhawatirkan lemah secara ekonomi, maka kemudian, tapi beliau juga ingin wakaf untuk kepentingan umat. Nah, supaya dapat dua-duanya, ahli warisnya juga tidak nanti setelah diwakafkan kok secara ekonomi malah tidak baik karena seluruh hartanya diwakafkan misalnya, maka dibuat musytarak, 50% hasilnya untuk ahli waris, 50% untuk umat. Karena pernah terjadi ketika suatu saat datang tamu ke kantor konsultasi, datang kepada saya kemudian tanya, boleh nggak Pak saya minta bagian dari wakaf bapak saya? Lah karena akadnya bukan wakaf dzurri atau musytarak, ya tidak boleh. Lah kenapa kok minta bagian? Ya karena saya sekarang sudah tidak punya apa-apa. Padahal tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapak saya itu luas, sekian hektar. Dia minta sedikit, saya minta sedikit saja. Tidak bisa karena ikrar wakafnya dulu bukan untuk dzurri atau bukan musytarak, tapi khairi, untuk umat. Ya tidak bisa. Ya kasihan juga sebetulnya ya. Kalau orang tuanya menyadari bahwa ke depan anaknya ini akan mengalami itu, maka mungkin bisa milih yang musytarak. Jadi sebagian hasilnya untuk ahli waris, sebagian untuk umat. Jadi dari sini kita bisa milih nanti kalau ingin mewakafkan harta benda.
Kemudian berdasarkan manfaat, ada a'yan, ada abdan. A'yan itu berupa barang, kemudian abdan berupa profesi. Kalau barang seperti kita ketahui tadi, mobil, rumah, bangunan. Profesi bisa juga diwakafkan. Ya. Jadi misalnya hasil saya sebagai dokter di rumah sakit ini saya wakafkan. Ya, gaji di rumah sakit itu sudah hasilnya untuk wakaf alaih, diberikan pada umat. Jadi mungkin seorang dokter punya kerja di rumah sakit mana, tapi juga punya klinik apa, atau punya beberapa klinik, ya, atau kerja di beberapa klinik. Nah, hasil saya yang di klinik A saya wakafkan. Itu bisa juga. Bahkan misalnya hak atas kekayaan intelektual. Pernah tahu Dwiki Darmawan, ya, musisi ya. Suaminya siapa itu? Artis siapa itu? Ita, ya, Ita Purnamasari, ya betul ya. Itu pernah mewakafkan hak atas kekayaan intelektualnya atas lagu yang dia ciptakan. Hasilnya diwakafkan. Jadi yang kekayaan intelektual yang diwakafkan, maka hasilnya dimanfaatkan untuk umat. Itu bisa. Jadi apapun bisa diwakafkan. Nah, ini contohnya ya. Wakaf kalau barang bisa mobil, sepeda motor, kamera, TV, LCD dan sebagainya ya. Kalau yang profesi, nah ini bisa dokter, apalagi wartawan, pengacara dan lain sebagainya. Bisa apapun profesinya bisa diwakafkan. Kemudian wakaf berdasarkan bentuk manajemennya. Wakaf bisa dikelola oleh wakif. Memang ini jarang ya. Wakaf bisa dikelola oleh wakif sendiri. Dalam banyak kasus jarang terjadi. Biasanya diserahkan nadir. Tapi karena mungkin ya bisa jadi dalam satu kasus si wakif ini nyari orang yang bisa dipercaya untuk mengelola, gak ketemu. Contoh kasus kalau tidak salah pernah di Situbondo ada Hotel Asri, kalau yang pernah lewat Situbondo, ada dekat tulisan Pangarukan itu ada Hotel Asri. Beliau bilang ke saya yang punya itu, saya wakafkan tanahnya, tapi bangunannya saya minta ganti. Saya ingat begitu. Saya minta ganti bangunannya saja. Waktu itu tidak salah senilai 4M bangunan hotelnya, tapi tanahnya beliau wakafkan. Kemudian beliau berpesan, kalau nadir tidak sanggup mengelola, saya sanggup mengelola. Nanti hasilnya saya berikan. Jadi dikelola sendiri. Itu bisa karena cari orang mengelola hotel kan juga tidak gampang. Apalagi mungkin beliau lebih tahu ya karakter hotelnya seperti apa di sana. Tapi sayangnya waktu itu pihak yang mau diserahi tidak sanggup karena harus nyiapkan 4M ganti bangunannya. Jadi akhirnya tidak jadi. Sayang sebetulnya ya. Padahal setiap tahun waktu itu hasilnya sudah sekian ratus juta hasilnya. Kemudian bisa juga dikelola oleh nadir yang ditunjuk oleh wakil. Nah, ini umum yang biasa. Wakil menunjuk nadir tolong dikelola. Baik nadir itu perseorangan, saya tulis di sini ya, perseorangan, organisasi atau badan hukum. Jadi nadir bisa 3. Perseorangan itu berarti orang, minimal 3 orang. Pak, si A, si B, si C, biasanya 5 orang. Ketua, sekretaris, bendahara, 2 anggota. Kalau organisasi, lembaga atau apapun yang sampai mendapatkan legal formal dari notaris, itu disebut nadir organisasi. Tapi kalau kemudian lembaga ini atau yayasan ini sampai dapat SK Kemenkumham, maka disebut nadir badan hukum. Nah, Yayasan An-Nur ini bisa jadi nadir kalau mau mengelola wakaf. Misalnya Yayasan An-Nur mau daftar jadi nadir wakaf uang, nah,
silakan. Nanti ada formnya. Ya. Jadi diisi formnya, nanti mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Maka setelah itu Yayasan An-Nur bisa menerima wakaf uang. Nanti kalau ada uang, orang mau berwakaf uang, bisa disalurkan ke Yayasan An-Nur. Nah, selama ini mungkin Yayasan An-Nur hanya menerima infak dan sedekah. Kalau wakaf uang kan belum pernah ya. Kalau mau daftar, nanti saya bisa kita bantu. Kemudian nadir dari pemerintah. Bisa juga pemerintah membentuk lembaga namanya Badan Wakaf Indonesia. Itu juga bisa jadi nadir, Badan Wakaf Indonesia ya. Jadi dulu wakaf-wakaf uang yang terkumpul dari umat Islam se-Indonesia itu ngumpulnya di Badan Wakaf Indonesia. Dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Terakhir itu jadi rumah sakit di daerah Parung kalau salah Bogor atau mana itu. Dijadikan rumah sakit. Itu salah satu yang bisa ditunjuk dari pemerintah. Kemudian nadir ditunjuk oleh hakim. Bisa jadi hakim ini nunjuk karena tidak ada orang yang atau wakil misalnya tidak sempat nunjuk nadir, ya mewakafkan tanahnya atau harta bendanya, keburu meninggal, tidak sempat. Wakafnya wakaf lisan misalnya. Saya mau wakafkan, pokoknya nanti kalau saya meninggal saya wakafkan. Dilalah meninggal betulan, tidak sempat nunjuk nadirnya, bisa ditunjuk oleh hakim. Kemudian wakaf berdasarkan jenis bendanya. Ada benda tidak bergerak, harta bergerak selain uang, kemudian harta bergerak berupa uang. Kalau tidak bergerak yaitu tadi tanah, bangunan, tanaman juga bisa diwakafkan. Kemudian bergerak selain uang, ya hak atas kekayaan intelektual, logam mulia, ya emas, perak dan sebagainya, kapal, pesawat terbang, semua bisa diwakafkan. Kemudian lebih spesifik, harta bergerak berupa uang. Yang tidak ada harta benda bergerak-gerak. Nah, tidak ada itu. Kalau bergerak ada, tidak bergerak ada. Yang bergerak-gerak ini tidak ada. Nah, semua bisa diwakafkan. Ya. Jadi luas jangkauannya wakaf. Nah, ini misalnya wakaf uang, ya. Kemudian yang tidak bergerak, ya misalnya bangunan dan sebagainya, minimarket, semua yang tidak bergerak bisa diwakafkan. Kemudian wakaf berdasarkan keadaan wakif. Wakifnya bisa orang kaya, ya, melakukan melakukan ikrar wakaf, ya hartanya cukup banyak, maka karena dia kaya, sebagian hartanya diwakafkan. Ini banyak terjadi ya, para sahabat yang kaya seperti tadi Umar bin Khattab punya kebun yang sangat bagus dan itu diwakafkan, ya. Jadi memang berat ya. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu Allah menggunakan kata-kata lan itu berarti tidak akan. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sampai kamu menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai. Jadi memang memberikan yang kita cinta itu berat sekali ya. Luar biasa berat. Jadi kita punya tanah luas, kemudian kita wakafkan. Padahal apa ya? Kita menyisakan sedikit untuk kita. Nah, kemudian wakaf tanah pemerintah itu juga bisa. Misalnya Masjid An-Nur ini berdiri di atas fasum, betul ya? Tanahnya kan fasum ya, dari developer dulu ya, Rewin ini ya, almarhum Pak Bisri ya, saya pernah ada beliau untuk mengurusi salah satu hibah beliau di sini. Nah, di Rewin ini ada 5 masjid ya, Aqobah, At-Taqwa, Muhajirin, An-Nur, Ad-Dawah ya, semuanya fasum.
Bisa enggak kemudian dijadikan wakaf? Bisa. Yayasan An-Nur mengajukan permohonan kepada Pemda, ya, dalam hal ini Bupati, untuk dilakukan pelepasan hak. Karena fasum itu dari developer diserahkan pada Pemda. Karena menurut aturan developer kalau bangun perumahan 40%-nya fasum. Harus itu. Baik berupa jalan, masjid, taman, 40%. Jadi seluas rel ini 40%-nya fasum. Makanya jalan-jalan di ini luas, ada bundaran, ada masjid 5 dan sebagainya. 40%-nya harus fasum. Nah, itu diserahkan pada Pemda, menjadi aset Pemda. Nah, kalau An-Nur, Yayasan An-Nur kepingin ini jadi wakaf, bisa diajukan Pemda pelepasan hak. Nah, kemudian diserahkan kepada An-Nur oleh Pemda jadi wakaf. Bisa. Kemudian wakaf berdasarkan wasiat. Jenengan bisa ketika mau wafat merasa sudah dekat dengan meninggal, ya, kerosol, saya mungkin umur saya tidak panjang, ya, apalagi sudah kena COVID-19 misalnya, ya, nafas sudah sesek, pesan kepada anaknya, nah, tolong jagoan wasiatku, tanah yang di sebelah sana tak wakafkan, cuman ada aturannya, wasiat maksimal berapa? 1/3, tidak boleh lebih. Ya, kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, karena ahli waris juga punya hak. Ya, kalau dihabiskan semua, kasih yang ahli waris. Jadi 1/3 bisa diwakafkan melalui wasiat. Nah, baik, itu yang saya bisa sampaikan. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Lokasinya setelah saya ini sudah berapa tahun saya pernah melakukan karena lokasinya agak dalam, sebenarnya agak dalam juga di belakang rumah. Sementara menuju ke asuransi, anwatnya 32 sekarang, 33. Jadi saya akan ada, saya sebagai asuransi lagi itu. Karena uang statusnya ini tidak mudah dijual. Kalau pengedar itu kita wariskan, saya sebagai ahli waris dan kakak saya itu kita wakafkan. Tadi dijelaskan oleh Ustaz, tidak boleh dari 1/3. Kalau wasiat tidak boleh, kalau tidak wasiat boleh, beda. Jadi seperti ini bisa tetap. Bisa, semua bisa. Iya, diwakafkan. Iya. Kemudian biaya wakaf yang terjadi, kalau di wakaf tidak ada biaya, free. Kalau hibah beda, ya. Kalau jenengan menghibahkan, maka ada pajak. Ya, pajak hibah itu kalau salah 5% ke berapa. Hibah kalau kepada selain keluarga itu ada pajak lagi, penerima hibah juga kena, yang ngasih kena, yang menerima kena. Tapi kalau kepada keluarga sendiri itu hanya kena yang ngasih saja kalau tidak salah. Tapi kalau wakaf tidak ada biaya, nol, tidak ada biaya kalau wakaf. Dengan ke KUA ya tidak ada biaya, ngurus di BPN pun mestinya juga tidak ada biaya, kecuali hanya satu kalau tidak salah, hanya biaya ukur. Itu ada aturannya karena ada petugas ukur. jadi nanti yang mewariskan itu atas namanya siapa Ustaz? Nah, kembali pada materi yang dulu, kalau tidak pernah saya sampaikan juga masalah itu, tapi tidak apa-apa, ini kan kita supaya semakin paham, ya.
Ketika seseorang mau mewakafkan harta benda miliknya, maka dalam fikih harus milkut tam, betul-betul menjadi miliknya sepenuhnya. Kedua, menjadi miliknya sepenuhnya itu apa buktinya? Harus bisa dibuktikan. Misalnya kalau jenengan itu warisan seluas misalnya 1 hektar diwarisi oleh 2 orang, maka harus dibagi dulu. Mana bagian saya, mana bagian saudara saya, harus jelas. Lebih bagus lagi kalau itu sertifikat tanah dipecah dulu, sehingga jelas sertifikat tanah yang separuh itu sudah atas nama saya, satunya atas nama saudara saya. Begitu saya mewakafkan, jelas sertifikatnya atas nama saya. Harus milkut tam, harus clear and clean, harus betul-betul jelas bahwa itu miliknya. Kepala KUA kalau tahu itu sudah jelas, tidak mau menerima. Misalnya masih warisan, maka harus ada keterangan waris dulu. Ya, apalagi kalau sudah meninggal, kemudian pembagian yang jelas harus ada keterangan waris. Bagiannya si A berapa, si B berapa. Apalagi di Al-Quran disebutkan kan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Berarti laki perempuan aja sudah beda, harus jelas. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Nah, setelah jelas baru boleh diwakafkan. Harus jelas dulu. Jangan sampai ngambang, kalau ngambang bahaya nanti. Dan itu beberapa kali terjadi. Jadi pernah ada tanah diwarisi oleh kalau tidak salah 11 orang, adiknya yang ragil ini, yang bungsu, pengen mewakafkan. Begitu diproses wakaf, jadi masalah. Tapi setelah kita runut, kepala KUA-nya bilang bahwa seluruh ahli waris sudah tanda tangan. Nah, ada buktinya. Nah, selamat sudah. Kepala KUA-nya selamat bahwa ini sepakatan bersama bahwa semua ahli waris mewakafkan bareng-bareng. Karena tanahnya satu. Kalau bareng-bareng nggak apa-apa ya. Wah, nanti salah satu mewakili jadi wakil. Nah, tapi wakilnya sebenarnya bersama ya. Kan 11 orang tadi mewakafkan semuanya bareng-bareng. Nah, semuanya jadi wakilnya. Tapi mungkin diwakili 1 orang. Tetapi kemudian muncul masalah ternyata. Ternyata si adiknya yang ragil ini bilang ke saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya ini kan mestinya dapat bagian dari tanah itu. Bilang, nanti tanah kalian atau tanah jatah kalian saya ganti uang masing-masing 200 juta. Tapi begitu setelah ikrar wakaf selesai, tanda tangan semua, duit 200 juta tidak datang-datang, tidak real. Akhirnya jadi masalah. Akhirnya gugat. Ini wakaf ini tidak sah karena saya tidak tanda tangan. Ternyata bohong ya, mereka bohong. Mereka sebenarnya tanda tangannya. Hanya karena masalah uang tadi itu tidak terrealisasi, janji adik ragilnya ini kepada mereka, hanya gugat tanah wakafnya lagi. Supaya tanah wakaf ini bisa dijual dan dibagi lagi gitu ya, atau dibagi kepada mereka berapa karena duitnya tidak cair. Nah, ini problem. Makanya sebelum mewakafkan, persoalan-persoalan internal keluarga harus diselesaikan yang baik. Kalau diganti ya langsung dibayar saja, jangan sampai kayak tadi itu ditunda 200 jutanya, begitu nggak terbayar-bayar ya jadi masalah. Tapi kalau sudah tuntas, misalnya jenengan wis bagianmu tak tuku kabeh, jadi murni itu jadi milik saya semua, wis tak wakafno atas nama saya. Bagian wis tak ijoli ya, ini tak ijoli duit 100 juta, awakmu 200, nah semuanya sudah menerima haknya masing-masing karena itu warisan. Full tanah ini milik jenengan wakafkan. Mungkin tidak kalau tanah itu diwakafkan atas nama almarhum pada akhirnya. Boleh. Jadi apalagi kalau tanah itu masih sertifikat namanya nama almarhum, apalagi begitu, lebih gampang malah. Betul, dukung dengan keterangan waris, bisa begitu. Atau bisa juga, tapi biasanya itu harus ada saksi ya. Sebetulnya ada juga kasus wakaf lisan. Misalnya almarhum bapak pernah mewakafkan tapi lisan, belum pernah datang ke KUA untuk dibuatkan akta ikrar wakaf. Tapi ada saksi,
Nah itu bisa dibuatkan namanya akta pengganti akta ikrar wakaf, dibuatkan oleh kepala KUA, dan wakil tidak perlu tanda tangan karena sudah meninggal. Bisa dibuatkan akta pengganti akta ikrar wakaf karena wakil sudah meninggal. Nanti apa namanya, harus ada korina, ada petunjuknya berdasarkan keterangan dari desa bahwa tanah ini dulu diwakafkan oleh almarhum Haji Thoyib misalnya, seluas sekian. Kemudian ada saksinya Pak Ahmad dan Pak Khairul jadi saksi bahwa dulu Pak almarhum Haji Thoyib pernah mewakafkan ini tapi secara lisan. Itu oleh kepala KUA bisa dibuatkan namanya APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf kalau sudah meninggal. Tapi kalau tidak pernah mewakafkan, pengen ahli waris diwakafkan atas nama bapaknya, bisa ada, tapi harus ada keterangan waris dulu karena tetap statusnya harus clear and clean ya di hadapan kepala KUA. Ketika misalnya tanah wakafnya atas nama almarhum, dibawa yang bawa ahli waris, itu harus jelas sampai niki sopo, tanahnya sopo harus jelas. Saya ahli waris, nah ini tanahnya siapa? Tanahnya bapak saya dulu. Nah, harus ada keterangan waris dulu, baru ahli waris sepakat mewakafkan semuanya. Jadi harus jelas betul, jangan sampai wakaf ini setelah terjadi, setelah diikrarkan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kasihan nadirnya, kasihan yang mengelola. Tapi saran saya juga, kalau mewakafkan kalau bisa tanah yang produktif, yang bisa dimanfaatkan. Karena pernah terjadi juga tanah wakaf di belakang rumah orang, kanan kiri kejepit rumah, tidak bisa diapa-apakan. Mau dibangun sekolah, tidak mungkin, lewat mana? Kanan kiri rumah orang. Akhirnya dimutasi, tukar guling. Nah, kalau ingin mudah, dihibahkan saja. Misalnya dihibahkan kepada Yayasan An-Nur, sehingga Yayasan An-Nur bisa ngatur kalau tanah ini tidak bisa diapa-apakan, dijual, ditukar guling di tempat lain. Tapi kalau itu wakaf, bisa ditukar guling juga sama. Tapi prosesnya, prosedurnya terlalu rumit. Tanah wakaf kalau dimutasi atau ditukar guling, izinnya harus Menteri Agama. Prosesnya panjang, rekomendasi kepala KUA, rekomendasi kepala Kemenak. Ya, saya di Kamil juga mengeluarkan rekomendasi, BWI Jawa Timur juga mengeluarkan rekomendasi. Terlalu banyak prosesnya, bisa capek, harus biaya banyak. Ya, kecuali kena tol, kena RUTR, rencana umum tata ruang, kena tol, pelebaran jalan, culvert, macam-macam proyek-proyek gitu. Itu kalau luasnya 5.000 ke bawah, saya yang buatkan SK-nya. SK izinnya saya yang ngetik. Ya, gampang, kalau kena tol gampang. Nah, tapi kalau bukan kena tol, bukan kena RUTR ya, rencana umum tata ruang, pelebaran jalan, pokoknya kepentingan umum, tapi pengen sendiri nanti dimutasi sendiri, waduh izinnya Menteri Agama. Dan itu sulit, butuh waktu lama, bertahun-tahun. Nah, makanya ada yang kemudian niat dalam hatinya wakaf, tapi prosesnya untuk mempermudah dibuat hibah. Tapi niatnya wakaf dalam hati, tapi prosesnya supaya gampang secara administrasi dibuat hibah. Nah, nanti nadir gampang ngelolanya, hibahnya bisa dijual, ditukar guling, apa gampang, nggak perlu izin menteri sudah. Nah itu, makanya hal-hal semacam ini secara administrasi memang kita perlu paham, karena administrasi wakaf dan bukan wakaf ini beda. Jadi lebih rumit wakaf itu. Nah, kenapa dibuat rumit oleh pemerintah? Untuk menjaga sebetulnya tujuannya, menjaga aset wakaf supaya tidak hilang. Jadi mutasi, tukar guling itu dibuat rumit, persyaratannya banyak supaya tidak hilang, supaya gak gampang nanti ijoli tanah wakaf gitu ya. Harus dilihat dulu kepentingannya apa. Tanah wakaf kalau memang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan oleh umat, baru boleh dimutasi. Pernah terjadi di Gresik itu, ada tanah wakaf itu berupa kayak galangan gitu, kayak semacam tambak tapi kecil, memanjang gitu. Memang pinggir jalan, tapi kalau dimanfaatkan tidak maksimal, disewakan juga hasilnya nggak banyak.
ditukar dengan lahan yang lebih luas 10 kali lipat, disewakan oleh masjid karena diwakafkan ke masjid, hasilnya lebih banyak, akhirnya ditukar boleh dan diizinkan oleh menteri karena hasil sewanya banyak, mahal. Masjid bisa dapat dari hasil sewanya sehingga untuk kemakmuran masjid. Nah itu boleh pada kasus-kasus semacam itu. Tapi ya gitu, sampai ke menteri. Susahnya di situ. Monggo kalau ada yang lain. Oke. Nah, baik. Ini materi saya yang lalu, tapi tidak apa-apa diulang lagi supaya kita ingat. Kalau benda yang sudah, ya, harta benda yang sudah diwakafkan tidak bisa dihibahkan. Sebaliknya, benda yang dihibahkan boleh diwakafkan atau bisa diwakafkan. Karena hibah, nah ini yang kita lupa. Hibah itu ibarat saya punya handphone, tak kasihkan jenengan, itu hibah. Hadiah, hibah itu tak hadiahkan, tak dikasihkan sak boxnya, sak chargernya, sak kwitansinya. Tapi kalau wakaf, saya punya tanah, saya wakafkan, itu saya bilang kepada yang saya serai, ini tanah saya wakafkan, tolong dikelola, bukan dimiliki. Beda ya. Kalau hibah dimiliki, jenengan dapat hibah, itu jenengan memiliki benda itu, karena jenengan mendapatkan hibah, mendapatkan hadiah, itu dimiliki, dikasih. Tapi kalau jenengan dititipi wakaf, itu hanya titipan, hanya pengelolaan saja. Nadir itu biarpun namanya muncul di sertifikat wakaf, nadirnya satu, Pak Ahmad, Pak Baijuri, Pak Ahmadi dan sebagainya, itu hanya mengelola, bukan memiliki. Biarpun muncul di sertifikat namanya. Sertifikat wakaf itu nanti muncul nama nadir itu. Kalau nadirnya perseorangan. Kalau nadirnya badan hukum, misalnya Yayasan An-Nur, ya muncul nadir Yayasan An-Nur atau pemegang hak Yayasan An-Nur. Bedanya di situ. Jadi makanya kenapa hibah bisa diwakafkan. Jenengan misalnya dapat hibah tanah seluas 1 hektar, jadi milik jenengan kan. Jenengan boleh setelah dapat hibah jenengan wakafkan, boleh. Tapi kalau jenengan sebagai nadir menerima wakaf, maka jenengan hanya mengelola, tidak boleh kemudian wes aku oleh wakaf 1000 hektar, tak ibahno nang anakku atau nang dulurku, tidak boleh, tidak bisa. Karena nadir sifatnya hanya mengelola, bukan memiliki. Nah, bedanya di sini. Ada lagi? Oh, ada lagi. Yang mana dulu? Monggo. Tadi wakaf bisa dikelola oleh nadir. Kemudian resiko kan pasti ada, Pak. Iya. Kalau itu loss bagaimana? Hilang. Ya. Artinya mengalami kerugian. Iya. Baik. Ini memang sesuatu yang harus dijaga. Makanya terutama wakaf produktif. Jadi dalam banyak kasus kalau kita tidak hati-hati, misalnya duit 1M tadi, terus sama nadir diputer, dibangunkan misalnya minimarket, lah kok bangkrut. Wah, ini memang harus hati-hati. Makanya banyak itu kemudian cari aman, deposito, dimasukkan sukuk, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya berkunjung ke Singapura. Di Singapura itu ada beberapa anak muda yang usianya juga masih sekitar 40-an tahun atau mungkin di bawah itu, dipercaya untuk mengelola aset wakaf yang luar biasa, nilainya triliunan. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk apartemen dan sebagainya, disewakan, dan hasilnya luar biasa di Malaysia, di Singapura itu ya. Nah, kalau di Singapura kalau saya namanya agama ya, agama, urusan agama atau apa istilahnya. Kalau di sini MUI-nya ya. Nah, di sana mereka kaum muda yang kemudian dipercaya untuk mengelola itu, dan mereka dibayar secara profesional, kayak manajer begitu ya. Mereka dibayar untuk mengelola wakaf itu, dan profesional betul, dan anak-anak muda yang memang energik. Bukan yang kemudian kalau masjid biasanya kan
diserahkan nantinya pada yang sepuh-sepuh ya, tokoh masyarakat. Tidak apa-apa karena masjid itu bukan wakaf produktif ya, karena mungkin diambil ketokohannya, tidak masalah. Tapi kalau sudah wakaf produktif harus hati-hati, serahkan pada ahlinya. Nah, memang sulit ya, tapi ya itu menariknya di situ mengelola wakaf. Kalau wakaf ini dikelola dengan baik ya luar biasa sih. Makanya kenapa seperti pernah saya sampaikan, Mesir ketika mengalami masalah keuangan negara, minta tolongnya kemana? Ke Al-Azhar, karena Al-Azhar aset wakafnya luar biasa. Jadi Universitas Al-Azhar, wah luar biasa ya, bagaimana mahasiswa kita ribuan yang sudah kuliah di sana dan gratis. Coba dari mana? Dari wakaf. Nah itulah yang dicita-citakan oleh beberapa pondok termasuk Gontor itu, bagaimana kemudian dari hasil wakaf itu kemudian bisa menggratiskan santrinya. Makanya di Gontor ini sudah lumayan sekarang itu SPP-nya hanya 650.000 satu bulan. Coba makan 3 kali, dididik di pondok 24 jam hanya 650.000. Coba kalau tidak dibantu oleh pengelolaan wakaf tidak mungkin, ya kan? Sekarang kalau jenengan nyekolahkan anak di Al-Hikmah saja sudah berapa sekarang? 2,5 juta mungkin ya SMA itu. SD sudah berapa ya? Belum makannya. Tapi di Gontor bisa hanya 650.000. Dari mana ya? Dari pengelolaan wakaf. Karena wakaf Gontor juga luar biasa. Yang di Mantingan itu kalau salah sampai 200 hektar yang di Pondok Putri. Ya. Oleh karena itu inilah manfaatnya buat umat gitu ya. Kalau ini kita kembangkan luar biasa. Nah sayangnya ini masih belum maksimal di Indonesia. Padahal konon luas tanah wakaf di Indonesia ini, artinya tanah yang sudah diwakafkan di Indonesia ini, luasnya bahkan mengalahkan luasnya Singapura. Berarti wakaf kita sudah sak negara berluasnya, tapi pengelolaannya mungkin yang belum maksimal. Nah, oleh karena itu melalui forum semacam ini, mari kita termotivasi untuk mengelola sebaik-baik. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz. Ini luar biasa membuka wawasan kita. Ya, tentu nanti kayaknya ini jilid kedua perlu jilid ketiga. Waduh lagi sih, monggo. Ya Ustaz, ada dua mungkin pertanyaan terakhir. Pertama, wakaf itu apapun berujung pada harus formal ya. Itu pertama. Atau tadi bisa hanya sekedar lisan dan jalankan seperti itu. Memang harus formal. Kedua, katakanlah seorang punya harta hanya satu rumah, kemudian bisa nggak itu diwakafkan supaya produktif dikelola bersama oleh anaknya? Nah, kan berarti ini menghilangkan harta waris. Nah, apakah bisa begitu? Ya, yang pertama tadi betul harus formal ya. Formal ini dalam rangka mengamankan, ya, mengamankan harta benda yang sudah diwakafkan. Lisan bisa, wakaf lisan itu bisa, dan itu sudah terjadi. Banyak kasus orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita dulu mewakafkan tanpa pernah diikrarkan secara tertulis. Tidak ada akta ikrar wakafnya. Tetapi itu tidak aman. Suatu saat bisa hilang. Nah, betul, formal ini dalam rangka pengamanan. Yang kedua tadi, apakah bisa warisan tadi kemudian diwakafkan? Gitu ya. Bisa. Asalkan ahli waris sepakat itu nanti diwakafkan. Yang penting jelas, ahli waris ini jelas, hak-haknya jelas, dijelaskan dulu hak-haknya, bagiannya si A berapa, si B berapa, si C berapa. Kalau semuanya, semua ahli waris sepakat, mari kita sepakat ya, ngumpul semua ahli waris, misalnya ada 5 orang, ya kok kita sepakat kita wakafkan, oke, karena semuanya mampu semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah orangnya mendidiknya dengan baik, akhlaknya baik, pendidikannya baik, ya, kemudian secara finansial mapan. Wes geopo iki, omah iki geopo, nek geroyohan didol ya eman, ya toh. Wes bagaimana kalau supaya ini tetap rumah ini jadi kenangan kita semua bahwa kita pernah tinggal di sini, tapi membawa manfaat untuk umat, mari kita wakafkan. Jadi nopo enak yo, karena rumah ini besar banyak kamar, kita jadikan panti asuhan misalnya begitu, tidak apa-apa. Yang penting ahli waris sepakat semua. Kayaknya bermanfaat untuk umat. Jadi kenangan, jadi pahala, luar biasa. Wes mampu wes oke, nyari apa lagi coba di dunia ini kalau tidak cari amal ya toh. Jangan mau beli Pajero, mau beli Fortuner, mau beli apa lagi? Kumpulkan mobil
garasi di rumah penuh mobil, eman buat apa kan dimiliki sendiri, paling rusak. Ya kan saya lihat artis-artis itu mobilnya jejer-jejer mewah, mikir ya Allah, mudah-mudahan mereka juga wakafnya banyak, mudah-mudahan ya kan mobil mewah dong. Tapi kalau enggak eman kan, Ferrari itu berapa M, Lamborghini berapa M, tapi ya terus geopo gitu ya. Bahkan ada orang punya Lamborghini atau apa itu cuman apa? Cuma di starter pagi tok sambil ngopi, sambil di player gini tok. Hanya pengen dengar suaranya tok. Setelah itu dimatikan, nggak ditumpahin. Terus geopo gitu ya. Ya apalagi yang Lamborghini Aventador itu yang suaranya menggelegar itu kan, di rumah itu enak memang ya, tapi terus geopo gitu ya. Lah rekaman dadak MP3 setelan bedino ayo lumayan sama ya gitu ya. Nah itu wakafno kan lumayan ya. Belikan tanah wakafkan luar biasa. Nah sayangnya sifat duniawi kita ini masih ini. Makanya harus dilatih memang ya. Dari hal yang paling kecil kita harus melatih. Minimal mungkin infak dulu, sedekah dulu yang kecil-kecil. Nanti kalau sudah terlatih, hati sudah tertata, menginfak yang besar tuh kabur. Karena wakaf itu berat. Biasanya kan besar-besar yang diwakafkan. Baik, ada lagi? Mungkin sudah siang ya. Baik. Saya juga ada janji sama orang tua untuk mengantarkan ke Lamongan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya hanya berbagi ilmu sepanjang yang saya tahu. Kalau ada yang saya tidak tahu nanti kita bisa sharing bersama. Kalau misalnya ada yang kasuistis ingin misalnya WA, telepon, konsultasi, tidak apa-apa. Ya, saya sudah niatkan hidup saya untuk berbagi seperti itu ya. Monggo lewat telepon banyak, sering SMS masuk, WA masuk, tanya wakaf ya, tidak masalah. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.